Aja turu sore kaki ana dewa ngengleng jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Semoga kita semua dalam limpahan nikmat kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa di tengah pandemi corona. Baik, bertemu lagi dengan kami di channel Farid 24. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang paket wayang kulit khususnya gaya Surakarta yang mana telah di-upload di konten yang kemarin. Tapi ini ada masukan dan saran dari rekan kami untuk memperinci bahasan tentang paket agar sebagian orang lebih memahami tentang wayang kulit. Nah, yang menjadi catatan adalah bahasan tentang paket ini berdasarkan pengetahuan kami yang kami dapat dari kampus, membaca buku-buku dan berwawancara dengan tokoh-tokoh seniman yang lain. Dalam konten ini semoga tidak menjadi masalah karena kami hanya ingin berbagi informasi, bertukar informasi agar kita semua lebih luas wawasan. Berbicara soal patet di konten yang kemarin sudah dijelaskan apa itu patet, dan patet itu meliputi patet 6 atau patet 6. Kalau patet tidak boleh dibacakan ya. Patet 6, patet songo dan patet biro. Secara bodohnya patet 6 itu di awal pertunjukan, patet songo itu di tengah, dan patet biro di akhir pertunjukan. Nah, kemarin rekan kami memberi saran bahwa dibahas per patet itu satu konten, tapi karena mungkin ya waktu tidak memungkinkan dan masih banyak rekan-rekan yang lain untuk meminta materi atau meminta topik bahasan yang lain, maka ketiga patet ini akan kami jadikan satu kembali dalam satu konten, tapi kita akan membahasnya lebih rinci. Patet 6 seperti yang konten kemarin berasal dari kata nom atau remaja. Pada patet ini ada adegan dijel. Adegan dijel dalam pewayangan Gagak Surakarta biasanya yang konvensional biasanya adalah dijel keraton, di mana raja dan punggawanya itu berkumpul membahas suatu masalah yang nantinya masalah pokoknya akan dibeberkan dalam satu buah lakon wayang atau satu buah sajian masalah pokoknya. Nah, di sini kami menangkap bahwa makna dari adegan itu adalah sebuah kelahiran seseorang, di mana
setelah bayi itu lahir atau muncul, dia menjadi digulawentah, dikasih pendidikan, dia akan menjadi remaja. Nah, pada remaja ini pasti seseorang itu memiliki suatu masalah, karena hidup itu tidak lepas dari masalah, ya? Hidup tidak lepas dari masalah. Setiap saat kita dipertemukan dengan masalah. Ada pepatah mengatakan, orang yang bijak itu adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sebaliknya, orang yang nista itu adalah orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah, malah membuat masalah dan selalu dimasalahkan oleh orang banyak. Itu pepatah mengatakan seperti itu. Nah, setelah seseorang ini mengalami masalah, kemudian dia akan mencari jalan keluar. Setelah jejer di wayang tadi berembukan, mendapat solusi tentang masalah yang dirembuk tadi, kemudian ada kedatonan atau bedolan dulu, baru kedatonan. Setelah seorang remaja itu mendapat masalah dan bisa mendapatkan solusi, tidak lupa kita harus berdoa. Karena di dalam adegan keputren ini nanti ujung-ujungnya adalah sang ratu atau raja naik ke sanggar pamujan untuk meminta atau berdoa kepada sang kuasa agar mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, itu mengatakan bahwa ketika kita berusaha mencapai ke cita-cita itu, maknanya kita jangan lupa berdoa. Karena berusaha dan berdoa ini tidak bisa pisah. Dia adalah pasangan yang serasi. Katakan berdoa dan berusaha. Setelah kita berusaha, kemudian di Patet Nenem ini ada perang gagal. Perang gagal itu melambangkan bahwa anak muda atau seorang remaja apabila dalam menghadapi sesuatu, meraih cita-cita itu mengalami kegagalan, jangan menyerah. Jangan sekali menyerah, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Dari kegagalan kita bisa belajar untuk tidak lagi mengulangi kegagalan tersebut. Belajar dari kegagalan untuk mencapai kesuksesan. Itu. Nah, sebelum perang gagal ada adegan jejer pinduh atau melibatkan negara atau tokoh yang bermasalah dengan tokoh utama atau negara yang ada di jejer tersebut. Berarti maknanya dalam kita hidup sebagai remaja, pastilah ada seseorang atau pihak lain yang itunya nantinya menjadi penyelesai masalah kita, atau bahkan yang menjadi sumber masalah, atau yang menjadi penengah masalah kita. Seperti itu. Nah, setelah kita berhasil mengudari masalah tersebut, masalah keremajaan, kemudian kita hidup sudah mapan, enak, ya kan, akan kembali atau beralih ke Patet Songo dalam pewayang. Nah, Patet Songo ini ada guru-guru. Setelah remaja itu bisa menyelesaikan masalah remajanya, kemudian dia sudah berpindah fase menuju dari remaja menuju fase dewasa. Itu setelah dia menikah atau mempunyai anak, pasti timbullah goro-goro atau permasalahan yang lebih rumit dari masa remaja. Itu pasti. Nah, setelah adegan goro-goro kemudian ada adegan pertapan, yang biasanya adegan pertapan ini memunculkan sebuah brahmana memberikan pengetahuan atau wejangan kepada Bambangan, tokoh Bambangan, misalnya seperti Arjuna atau Abimanyu. Nah, setelah
manusia mengalami goro-goro atau masalah yang lebih besar lagi, yang lebih besar dari masalah remaja, dia akan mencari apa ya, jalan keluarnya dengan, kalau tidak berguru ya mencari sendiri jalan keluarnya dengan keseriusan yang lebih tinggi, karena masalah yang dihadapi sudah lebih vital atau lebih dalam. Nah, di sini kalau paman saya berkata, belajar sepandai-pandainya orang belajar sendiri itu tidak seperti belajar ketika kita didampingi oleh seorang guru. Karena apabila kita belajar bersama seorang guru, didampingi seorang guru, apabila kita salah, pasti ada yang mengingatkan. Kalau kita belajar sendiri, tidak ada yang mengingatkan. Makanya lebih dianjurkan belajar itu bersama guru atau orang yang lebih tahu. Setelah itu ada adegan perang Bambangan melawan Cakil atau perang kembang, kalau tahu perang begalan. Nah, kalau yang di konten kemarin itu antara perang kembang Bambangan dan perang kembang Bambangan melawan Cakil. Nah, sekarang kita bahas yang lain, perang kembang antara Satria dengan ular dan macan pada di pedalaman Surakarta. Nah, di sini kalau yang kemarin kan Cakil sebagai lambang dari nafsu dan Bambangan itu akan membunuh nafsu tersebut, karena nafsu itu yang membunuh adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu Cakil matinya oleh kerisnya sendiri. Nah, kalau di sini antara Satria dengan ulo dan macan. Macan itu sebenarnya simbol dari nafsu kebirahian, kekuatan, kesentosaan seorang laki-laki. Nah, di situ di adegan perang kembang biasanya digambarkan macannya laki-laki dan ularnya perempuan. Ini menjadi sebuah pasangan. Padahal dalam nyatanya macan dengan ular ini kan tidak pernah akur ya. Seperti aku dan kamu itu tidak pernah akur. Kalau ini macan dan ular itu kenyataannya tidak pernah akur. Tapi di sini di dalam pewayangan itu menjadi sebuah pasangan. Ini memiliki pesan bahwa hewan saja yang tidak bisa akur, ya yang kenyataannya tidak bisa akur, dapat dipersatukan. Pesannya adalah kita sebagai manusia harus tetap rukun, bersatu, membangun negara, membangun desa, membangun wilayah kita, bahkan membangun rumah tangga itu supaya jangan sampai kalah dengan mereka, macan dan harimau. Macan dan ular, maksud salah, bukan macan dan harimau tapi macan dan ular. Kita harus mengambil hikmahnya. Nah, yang lebih penting lagi, macan adalah hewan yang kuat. Digambarkan seorang laki-laki yang kuat, laki-laki yang berusaha. Tapi di sini ularnya itu ngidam, menginginkan itu daging manusia. Sebenarnya sang macan itu sudah melarangnya, karena itu bukan mangsanya yang sebenarnya. Tapi di sini ular perempuan itu ngeyel. Nah, di sini memiliki makna bahwa sekuat-kuatnya laki-laki, setangguh-tangguhnya laki-laki, itu akan kalah dengan yaitu omongan atau bujukan dari wanita yang dicintainya. Nah, kalau laki-laki tidak bisa memper dengan keinginannya, memper dengan nafsunya, akan terjerumus kepada sesuatu yang buruk. Akhirnya apa? Kematian. Ini melambangkan bahwa di sini ular itu memiliki bisa. Jadi omongan atau bujukan wanita yang sudah dicintai itu, kalau seorang laki-laki tidak hati-hati, itu bisa menjadi bisa atau racun dalam rumah tangga. Akhirnya jadi apa? Hancur. Itulah. Kemudian setelah itu, setelah
Bambangan bisa menyirnakan ular dan harimau itu, kemudian menuju tahap selanjutnya. Masih banyak sebenarnya di Patet Songo. Itu ada perang Sintren, ada adegan setelah perang begalan ini biasanya ular dan harimau itu menjadi dewa. Entah itu Bathara Kamajaya dan Dewi Ratih, entah itu Bromo dan Indro. Itu akan menyampaikan wejangan lagi untuk tuntunan si Bambangan agar cita-citanya atau tujuannya tercapai. Itu bisa diambil makna bahwa kalau kita sudah melewati masalah itu dengan serius, kita akan menemukan sebuah titik terang. Setelah percobaan berat atau ujian yang berat, seperti tadi kan macan dan ular itu termasuk ujian yang berat. Ujian yang berat bagi Bambangan. Setelah kita bisa melewatinya, maka akan timbullah titik terang. Titik terang menuju penyelesaian masalah. Kemudian beralih ke Patet Menyuro. Nah, seperti yang saya utarakan kemarin, Patet Menyuro adalah lambang dari burung merak. Burung merak adalah simbol keindahan. Apabila kita sudah mencapai, yaitu menemukan titik terang suatu masalah, kita akan menemukan keindahan atau tujuan kita akan tercapai. Saya kira di Patet Menyuro tidak terlalu luas. Ya, sebenarnya kalau dipandang dari sudut yang berbeda itu akan luas, tapi di sini kita memandangnya sebagai satu siklus saja, satu siklus yang berkesinambungan. Kalau dipandang dari sudut pandang lain mungkin maknanya bisa sangat luas, karena pewayangan adalah gambaran dari kosmos, bukan sekedar dari kehidupan. Tapi di konten ini kami membahasnya hanya fokus pada yaitu perjalanan hidup manusia. Kita ngambil hikmahnya itu saja, tidak dari segi yang lain. Kalau dilihat segi yang lain pasti sangat luas, karena ini adalah sebuah kosmos. Nah, setelah mencapai tujuan, biasanya kalau pedalangan yang konvensi itu ada payungan dan pesta ngondrowino di akhir pertunjukan. Itu melambangkan bahwa setelah kita mencapai tujuan yang diinginkan atau yang dicita-citakan, jangan lupa kalau sudah tercapai kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena sesungguhnya segala sesuatu di dunia adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Saya kira seperti itu lebih rincinya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Materi ini saya sampaikan dari sumber mungkin dari bagian dari dosen-dosen saya, bagian dari keluarga saya, dari teman saya, yang kami ramu menjadi satu buah pokok bahasan agar bermanfaat bagi semua dan bagi kami khususnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe dan komen yang positif, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sip.